Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep mol. Nah, sekarang kita akan mengaplikasikan konsep mol tersebut dalam stoikiometri. Mungkin di antara kita sudah banyak ya yang mendengar istilah stoikiometri. Tapi apa sih sebetulnya stoikiometri? Nah, stoikiometri ini menunjukkan hubungan kuantitatif zat-zat yang terlibat dalam suatu persamaan reaksi. Jadi kita langsung ke contoh persamaan reaksinya saja ya. Di sini saya coba ambil salah satu contoh reaksi redoks. Misalnya kita punya tembaga, kita reaksikan dengan perak nitrat, AgNO3. Ini akan menghasilkan tembaga nitrat ditambah dengan perak. Ya. Oke. Nah, biasanya kalau kita menyetarakan persamaan reaksi redoks itu ada yang bisa diselesaikan secara langsung. Contohnya kalau reaksi antar logam seperti ini yang tidak melibatkan oksigen, ya, tidak melibatkan hidrogen. Tapi kalau misalnya melibatkan hidrogen dan oksigen, biasanya kita harus selesaikan dengan menggunakan cara setengah reaksi. Tapi ini saya ambil contoh yang bisa kita langsung setarakan. Ya. Jadi kunci dalam stoikiometri kita harus punya persamaan reaksi yang setara lebih dahulu. Kita coba setarakan dulu ya. Segala sesuatu yang kita tulis sebelum tanda panah itu kita sebut sebagai preaksi atau reaktan. Di sini kita punya preaksi tembaga Cu dan juga perak nitrat. Lalu segala sesuatu yang kita tulis sebelah kanan tanda panah ini kita sebut sebagai produk. Ini 2 kali. Kita setarakan, di sebelah kiri Cu ada 1, sebelah kanan ada 1. Lalu di kanan kita punya 2 ion nitrat. Nitrat itu NO3-. Di sini baru ada 1. Nah, kita kalikan 2. Nah, angka 2 di sini itu merujuk pada keseluruhan senyawanya. Di sini kan AgNO3 itu terdiri dari Ag+ dan NO3-. Artinya Ag plusnya 2, NO3-nya juga 2. Nah, konsekuensi dari kita kalikan ini, maka Ag-nya di sini menjadi 2. Ya, jadi kunci dari stoikiometri kita harus menyetarakan dulu persamaan reaksinya. Nah, angka-angka ini yang kita sebut sebagai koefisien reaksi yang maknanya menunjukkan perbandingan mol zat yang bereaksi. Nah, kalau kita sudah menyetarakan, misalnya kita punya informasi jumlah tembaga yang direaksikan sebesar 5,35 gram. Kemudian perak nitratnya katakanlah di sini saya pakai massa ya 16,99 gram. Karena pada praktiknya ini biasanya kita buat dalam bentuk larutan. Kalau dalam bentuk larutan nanti harusnya ada lagi mungkin pembelajaran terkait dengan molaritas. Jadi biasanya ini dalam bentuk larutan dengan konsentrasi tertentu, volume tertentu untuk mencari berapa jumlah molnya. Tapi di sini saya asumsikan kita sudah tahu berapa masanya. Ya, untuk mengaplikasikan konsep mol yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, dari stoikiometri, sebetulnya stoikiometri ini mirip seperti resep lah, ya, resep masakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk reaksi ini, resep untuk membentuk produk tembaga nitrat dan juga perak itu perbandingan mol Cu banding AgNO3-nya itu adalah 1:2. Nah, sekarang kasusnya kalau kita punya bahannya sejumlah ini, berapa jumlah produk yang bisa dihasilkan? Itu pertanyaannya. Nah, karena ini merupakan perbandingan mol, maka kita harus konversi dulu massa ini menjadi molnya. Ingat di video pembelajaran sebelumnya, untuk mencari mol dari massa, maka kita bagi massa dengan massa molar. Massa molar Cu ini 63,5 gram per mol. Massa molar perak nitrat ini 169,9 gram per mol. Ya. Jadi ini sengaja saya pilih supaya lebih mudah ya untuk menghitungnya. Kita cari dulu mol Cu 6,35 gram dibagi 63,5 gram per mol. Jadi jawabannya dengan kata lain yang kita reaksikan adalah sebesar 0,1 mol. Berikutnya reaksi yang kedua, mol
AgNO3, perak nitrat yang kita reaksikan, ini juga sama ya, 0,1 mol. Dari mana? Dari 16,99 gram dibagi 169,9 gram per mol. Ups. Ini sama dengan 0,1 mol. Nah, bisa kita lihat di sini. Kalau resepnya 1:2, sedangkan yang kita punya ini sama-sama 0,1 mol. Pertanyaannya, berapa produk, misalnya kita fokus pada produk peraknya. Berapa perak yang maksimum yang bisa kita hasilkan? Karena resepnya perbandingannya beda, pasti ada yang menjadi penentunya. Karena yang kita reaksikan ini sama. Nah, bagaimana cara mencari siapa yang menentukan hasil yang akan kita peroleh? Itulah yang kita sebut sebagai reaksi pembatas. Siapa yang akan habis lebih dulu. Ini bisa berbagai cara, atau bisa juga kita langsung buat pemisalan. Seandainya ini jumlahnya 0,1 mol, maka perak nitrat yang harus tersedia supaya ini tepat bereaksi, ini harus 2 kalinya. Jadi 0,2 mol. Tapi yang kita punya 0,1 mol, artinya kurang. Jadi siapa yang lebih dulu bereaksi? Yang lebih dulu bereaksi adalah perak nitrat. Boleh kita balik. Oh, seandainya ini tersedia 0,1 mol, berapa Cu yang akan bereaksi sesuai dengan resep ini? 1:2. Oh, ini akan bereaksi sebesar 0,05 mol. Tapi yang kita punya adalah 0,1 mol. Berarti ini jumlahnya berlebih. Artinya kesimpulannya sama saja. Perak nitrat ini yang akan habis lebih dulu. Nah, yang habis lebih dulu ini yang kita sebut sebagai reaktan pembatas. Ini yang menentukan berapa produk maksimum yang bisa kita peroleh. Cara lainnya biasanya yang sering diajarkan, kita pakai cari dulu jumlah mol kedua reaktan, lalu kita bagi dengan masing-masing koefisiennya. Cu koefisiennya 1, kemudian perak nitrat koefisiennya 2, kita bagi. Mana yang nilainya lebih kecil? Yang nilainya lebih kecil adalah yang perak nitrat. Yang lebih kecil itulah yang kita sebut sebagai reaktan pembatas. Jadi langkah pertama biasanya, karena jarang sekali reaksi yang tepat, yang sempurna, biasanya kita tentukan mana reaktan pembatas dalam suatu reaksi. Baru ketika sudah ditemukan, pertanyaan lanjutannya kan kita biasanya yang namanya reaksi, kita ingin memperoleh produk. Nah, berapa produk maksimum yang bisa kita peroleh? Nah, kita lihat koefisiennya. Kita fokus ke perak. Perak di sini koefisiennya 2, artinya dari 1:2 reaktan yang yang kita campurkan akan terbentuk 2 mol perak. Karena pembatasnya adalah perak nitrat, ini koefisiennya sama, jadi 2:2. Kalau ini kita punya 0,1 mol habis bereaksi, maka perak yang terbentuk juga 0,1 mol. Nah, biasanya kita cari dalam bentuk massa. Massa molar dari Ag itu 107,9. Berarti karena mol Ag yang mungkin untuk kita hasilkan itu adalah 0,1 mol. 0,1 mol dari mana? Dari 2/2 kali 0,1. Jadi massa Ag-nya, massa maksimum yang bisa kita peroleh adalah 10,79 gram. Dari mana? Dari 0,1 mol dikalikan dengan massa molar. Nah, pada kenyataannya, biasanya kalau kita mereaksikan sesuatu, itu tidak mungkin, atau bisa dikatakan hampir tidak mungkin 100% terbentuk. Bisa karena ada reaksi samping, bisa karena ada yang tertinggal mungkin dalam peralatan gelas, atau misalnya ada kalau misalnya ada zat yang mudah menguap, dia hilang dalam proses penguapan, dan banyak faktor lainnya. Jadi biasanya yang kita peroleh itu jauh lebih, tidak jauh ya, belum tentu, tapi lebih kecil nilainya dari nilai yang kita hitung secara teoritis. Nah, itu yang kita sebut sebagai, biasanya kita hitung sebagai persen hasil. Ya, persen hasil itu menunjukkan apa? Perbandingan antara hasil nyata yang kita peroleh di laboratorium dibandingkan dengan hasil teoritisnya. Hasil teoritis kali dengan 100%.
Misalnya, seandainya saja ternyata yang kita peroleh di laboratorium itu sekitar 9,5 gram, maka persen hasilnya adalah 9,5 gram dibagi dengan 10,79 gram kali 100%, maka ini kurang lebih nilainya adalah sekitar 88%. Ya, jadi dari sini kita bisa coba memahami lagi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan stoikiometri. Stoikiometri ini menunjukkan hubungan kuantitatif zat-zat yang terlibat dalam suatu persamaan reaksi. Kuncinya, persamaan reaksinya harus setara terlebih dahulu. Dan biasanya di dalam prosesnya kita harus tahu dulu siapa yang menjadi penentu berapa produk yang dihasilkan atau siapa reaktan yang akan habis lebih dulu. Itu yang kita sebut sebagai reaktan pembatas. Nah, dengan memahami ini, kalau dalam kehidupan sehari-hari mungkin aplikasinya kita di dunia farmasi bagaimana menentukan dosis obat, atau di dunia industri bagaimana cara mengoptimalkan produk yang dihasilkan. Nah, dengan mempelajari stoikiometri mungkin kita akan bisa lebih mengoptimalkan lagi produk yang bisa kita peroleh. Itulah inti dari stoikiometri.